Perkenalkan, nama saya Ananda Permatasari Maha. Saya dari kelas 5 Sia 8. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam membangun sebuah jaringan. Jaringan yang saya maksud itu seperti ini, dan yang jadinya nanti akan seperti ini. Baiklah, tak lama-lama malah kita mulai mempraktekkan dalam membuat sebuah jaringan. Sebelum kita membangun sebuah jaringan atau membuat sebuah jaringan, ada baiknya kita install terlebih dahulu Cisco paket trackernya. Terserah Anda mau versi berapa. Di sini saya sudah menginstalnya dengan versi 5.3.3. Nah, kemudian kita lanjut ke modul. Nah, tampilannya seperti ini. Ini digunakan untuk membangun sebuah jaringan atau membuat sebuah jaringan. Di sini berisi instruksi-instruksi apa saja yang harus kita lakukan agar jaringannya berhasil atau siap. Di sini juga tertera waktu pengerjaannya dan akurasi pengerjaan kita. Di menu ini antara cek dan reset juga bisa kita pilih. Cek untuk mengetahui kesalahan yang masih kita lakukan atau kesalahan yang belum kita benarkan. Jika benar, maka seluruh silang ini akan berubah menjadi checklist. Jika masih salah, maka tetap silang. Dan untuk reset activity digunakan untuk memulai dari awal pengerjaannya. Otomatis waktunya akan dimulai dari awal. Nah, akan kita lanjut pembuatan jaringannya. Di modul sudah tertera blok alamat IP, yaitu 192.168.23.0/24. Nah, untuk mengisi alamat IP semua device ini, kita harus mencari menggunakan cara subnetting, yaitu pembagian alamat IP address. Di sini saya sudah mencari subnettingnya agar tidak memakan banyak waktu. Seperti ini. Ini semua didapat dari cara subnetting seperti ini. Nanti file ini akan saya lampirkan di deskripsi YouTube berupa link drive. Tetapi di sini akan saya jelaskan sedikit dapat dari mana alamat IP-nya. Alamat IP untuk PC1A didapat dari bagian ini. Alamat IP 1B atau PC1B didapat dari bagian sini juga. Di modul sudah tertera. Sebentar. Nih, di bagian ini. Untuk 1A, IP-nya didapat dari alamat IP yang dapat dipakai yang pertama. Untuk PC1B didapat dari alamat IP berikutnya. Kemudian untuk server didapat dari alamat IP yang terakhir di bagian IP yang dapat dipakai. Nih, di bagian ini. Kemudian untuk alamat IP R1ISP didapat. Maaf sebelumnya saya salah menyebut alamat IP. Maksud saya untuk server digunakan alamat IP sebelum alamat IP terakhir di bagian alamat IP ini. Nih, untuk alamat IP R1ISP atau router didapatkan dari alamat IP yang terakhir. Untuk alamat IP router R2 sentral didapat dari alamat IP terakhir yang pertama dari network address ini. Kemudian untuk alamat IP serial ini didapat dari bagian ini di subnet 5. Di sini saya juga membagi-bagikan alamat IP-nya sesuai dengan modul.
Nah, langsung saja kita masukkan alamat IP-nya. Sebelum kita memasukkan alamat IP-nya, terlebih dahulu untuk server dan PC kita hidupkan atau kita aktifkan terlebih dahulu. Kita akan mulai mengisi alamat IP untuk server. Di sini alamat IP-nya seperti ini. Dengan subnet mask-nya dan default gateway-nya. Maaf, maksud saya untuk servernya 240. Untuk IP default gateway-nya seperti ini. Nah, jika yang kita kerjakan itu benar, otomatis di bagian akurasi ini akan bertambah persenannya. Kemudian kita mengisi alamat IP untuk PC 1A. Dengan subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan default gateway-nya 192.168 dan DNS servernya 192.168.23.109. Kenapa DNS servernya 109? Karena kita akan mengkonfigurasinya atau menghubungkannya ke server alamat IP-nya kan 192.168.23.109. Kemudian kita mengisi alamat IP untuk PC 1B. Jika tadi alamat IP PC 1A dia 1, maka ini 2 dengan subnet mask yang sama. Dengan default gateway yang sama juga. Dan DNS servernya juga sama. Dan akurasinya makin bertambah. Kemudian di sini kita sudah mengisi alamat PC dan alamat IP PC dan alamat IP untuk server. Kemudian kita mengisi alamat IP untuk router 1 ISP. Untuk alamat IP fast Ethernet-nya 192.168.23.110 dengan subnet mask-nya 240. Kemudian ini kita on-kan. Kemudian kita mengisi alamat IP serialnya untuk router 1 ISP. Dengan subnet mask-nya 240 diganti dengan 252. Kemudian kita on-kan. Setelah kita mengisi alamat IP R1 ISP, kemudian kita mengisi alamat IP R2 sentral. Dengan subnet mask-nya 192. Kemudian kita on-kan. Dan kita mengisi alamat IP untuk server.
kita ganti subnet max-nya menjadi 252. Kemudian kita on-kan. Nah, setelah ini semua sudah kita kerjakan, kemudian di bagian router ISP1 clock rate-nya kita ganti menjadi 64.000 di bagian serial. Nah, kemudian kita akan mengkoneksikannya menggunakan kabel. Untuk mengkonekkan router ISP1 dengan router 2 sentral menggunakan kabel DCE. Nih, kabel DCE. Dari sini seperti ini. Kemudian untuk menggabungkan atau menghubungkan PC1A dengan switch menggunakan kabel fast Ethernet yang pertama, menggunakan kabel copper straight through. Kemudian untuk PC1B menggunakan kabel copper straight through juga, menggunakan fast Ethernet yang kedua. Kemudian mengkonekkan interface dari router 2 ke switch dari sini ke sini menggunakan kabel copper straight through juga dengan fast Ethernet yang tertinggi, itu yang terakhir, yaitu 24. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara server ke router 1 ISP menggunakan kabel cross. Nah, seperti ini. Jika bagian ini sudah selesai, maka kita ke bagian ini. Di sini masih merah, berarti ada yang salah. Nah, di bagian fast Ethernet-nya. Di bagian fast Ethernet-nya, port statusnya kita on-kan agar dia lampunya menjadi warna hijau. Untuk PC1B juga kita hidupkan. Nah, sudah seperti ini. Untuk server di bagian HTTP kita on-kan, dan di bagian DNS kita beri name sebentar nih di bagian ini. Saya tadi lupa. Kita letak di sini. Maaf, kita ketik saja. Alamatnya yaitu 192.168.23.109. Kemudian add. Dan tak lupa pula kita on-kan. Dan bagian fast Ethernet-nya di bagian port status kita on-kan. Nah, di sini sudah hampir sempurna, tinggal 5% lagi. Dan di bagian terakhir kita tinggal
memberi IP route statis, yaitu dari server RII, R1 ISP dan R2 sentral. Pertama, R1 ISP. Alamat IP-nya yaitu di bagian network 92.823.0, kemudian MAC-nya 255.255.255.192 dengan next hop-nya 292.168.23.121. Kemudian kita add-kan. Kemudian kita ke R2 sentral dengan networknya 000. Di bagian MAC-nya juga dengan next hop-nya 192.168.23.122. Kenapa 00? Dikarenakan di soal sudah tertera sebentar, akan saya lihat dulu. Nah, di bagian ini. Nih. Dari sini ke sini. Yaitu rute statis pada R1 ISP harus mengarah ke subnet LAN siswa yang ada melalui alamat IP antarmuka serial R2 sentral. Kemudian untuk rute statis R2 sentral harus menjadi rute statis default yang menunjukkan alamat IP antarmuka serial R1 ISP. Maka dari itu, untuk rute statis di router 2 sentral diberi network dan MAC-nya 00. Nah, otomatis dia menjadi 100% dan menambah. Setelah ini 100%, tidak menutup kemungkinan ini akan berhasil atau tidak. Kita bisa mengeceknya di sini, di bagian assignment item. Nah, di sini sudah check semua, berarti sini sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu mengetes networknya. Misalnya kita tes di PC 1A, tujuan server dengan cara ngeping atau seperti ini. Kita masukkan alamat IP-nya. Ini request timeout karena baru saya pingkan, kita coba lagi. Nah, dia baru menjadi referee from. Ini otomatis dia berhasil. Kemudian kita coba ke router R1 ISP dengan memasukkan alamat IP seperti ini. Kita coba ke sini. Nah, otomatis ini berhasil. Kemudian kita mengeceknya menggunakan web browser. Di sini kita isikan alamat server, yaitu yang tadi, seperti ini. Nah, kemudian klik go. Jika berhasil, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tampilan yang sudah jadi atau yang sudah kita kerjakan, dan di sini sudah 100%.
Jika sudah berhasil dan telah selesai, maka Anda lulus dalam membuat atau membangun jaringan. Terima kasih. Tutorial ini, semoga video ini bermanfaat bagi yang melihatnya dan bagi yang ingin belajar dalam membangun sebuah jaringan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.